yang paling utama adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, nabi yang penuh dengan rahmat. Maka atas kedua ini fabidzalika falyafrahu, atas dasar ini kalian bergembira. Jadi kalau kita kumpul gembira kepada Nabi, maka ini sangat punya dasar. Bahkan diriwayatkan sahabat juga pernah ngumpul-ngumpul baca atau berbicara tentang keutamaan Nabi. Kayak kita sekarang nih baca maulid, baca tentang Rasulullah, tentang kemuliaan Rasul, tentang kemuliaan beliau di hadapan Allah. Itu kan namanya maulid. Emang maulid yang kita baca apa? Yaitu tentang diutusnya Rasul. Mereka bersyukur ketika para sahabat lagi ngobrol-ngobrol, Rasulullah datang. Rasul bertanya, bahasa bebasnya kita, apa sih yang kalian sedang bicarakan? Maka sahabat bicara, saya sedang bersyukur kepada Allah terhadap utusan yang diutus, terhadap engkau yang diutus oleh Allah. Kata Rasulullah, bener kamu nggak bicara kecuali itu? Benar ya Rasulullah, aku nggak bicara kecuali itu. Kami bersyukur kepada Allah atas diutusnya engkau. Benar engkau nggak bicara itu? Benar ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, aku nanya begini bukan berarti aku nggak percaya. Aku tanyakan seperti ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan majelis kalian di hadapan para malaikat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak begini kita punya dasar. Dasarnya jelas, banyak dalil-dalilnya. Kita kumpul di sini bangga kepada Rasul, memuliakan Rasul, bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasul. Maka majelis ini sebagaimana majelis yang ada pada para sahabat, mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara dalil nih sejam 2 jam juga nggak selesai. Banyak dalilnya. Tapi saya ingin sedikit mengingatkan kita ahli sunnah wal jamaah, selain kita punya dalil yang zahir tadi, segudang dalil kita punya, tapi yang tidak boleh kita lupakan, kita juga punya ulama-ulama khusus, baik dari kalangan para habaib ataupun daripada kalangan kiai, yang mereka menjadi orang-orang khusus, yang mereka punya hubungan khusus kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jangan kita lupakan. Makanya orang ribut tentang dalil maulid boleh nggak boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah, apalagi kita punya ulama-ulama yang khusus, mereka punya jalur khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata apa? Ini kita ini punya ulama-ulama yang mereka punya kedekatan hebat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jangan kita lupakan. Kayak tadi cerita yang saya ceritakan, dia punya jalur, dia ketemu Rasul, dia mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan nggak gampang. Ini orang-orang yang seperti ini adalah orang yang di saat kita tertidur lelap, malam-malam enak tidur, mereka bangun malam nangis minta maaf kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Kita yang bikin salah, mereka yang minta maaf kepada Allah. Di saat kita sedang mengejar dunia, maka mereka berlari dari dunia. Kita lagi cari dunia, mereka ngejauhin dunia. Dapat dunia buang, dapat dunia buang. Hadirin,
Ini bukan bicara kosong. Ulama-ulama kita banyak. Kalau kita dengar ada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, saya punya guru. Beliau itu rumahnya di Bukit Duri, ada yang nawarin mau dibangunin, mau berapa tingkat, mau gedung berapa tingkat, nggak mau, nggak mau. Kalau kita kira-kira gimana? Ditawarin gitu, waduh luar biasa. Guru saya juga Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah. Di Saudi ada orang kaya di Saudi datang dengan mobil apa namanya, Rolls Royce apa mobil baru di sana pada saat itu tuh. Dikasih nih kuncinya sama surat-suratnya. Beliau bilang, saya sudah punya mobil, nggak usah. Ini mobil harganya MM-an. Saya sudah punya mobil, nggak usah. Kalau kita gimana? Nggak usah dijawab dah. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki begitu. Bahkan depan mata saya nih Habib Zain, ada orang bawa duit gepok, segepok duit dikasih buat Habib Zain, bilang saya nggak perlu ginian, saya udah nggak perlu ginian. Nah lo bingung dia yang ngasih. Ada orang yang nolak duit segepok begitu. Ini contoh orang-orang yang khusus, ulama-ulama yang khusus, yang mana ciri-ciri mereka di saat kita mengejar dunia, mereka berlari dari dunia. Di saat kita ingin mendapatkan dunia, mereka membuang dunianya. Ada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ini dekat lubang buaya nih. Jadi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini adalah kakeknya Wan Sehan, tapi nggak tahu kakek yang kelima apa yang ketujuh di atas. Ini seorang arif billah, seorang wali Allah. Itu kalau punya duit di kantong kayak ada ular, nggak bisa ngantongin duit tuh, nggak bisa nyimpen duit, nggak bisa. Selalu beliau ngasih orang, bikin jamuan buat khususnya orang-orang miskin dan janda-janda. Wah, beruntung janda-janda di zaman beliau. Itu selalu diperhatiin. Orang-orang miskin dibikin jamuan khusus. Nih Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, bahkan kadang-kadang beliau lagi nggak ada duit, beliau minjem buat jamu orang. Nggak apa-apa, orang sedekah dia minjam buat sedekah, nggak apa-apa. Banyak ulama-ulama begitu. Bahkan diceritakan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, pimpinan Al-Idrus, kakek-kakeknya dari Habib Husain Luar Batang, itu beliau meninggalkan utang. Buat apa? Umat. Buat umat beliau lakukan. Ini para habaib dulu, Masya Allah. Nah ini ulama-ulama yang kayak begini nih, ulama-ulama yang mereka istimewa, mereka punya jalur-jalur khusus kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kayak begini bagaimana nggak disayang oleh Nabi? Bagaimana orang-orang seperti ini nggak diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam?